Oke. Siap. Recording in progress. Embriologi sistem alimentari ya. Jadi di sini bagaimana menjelaskan tahapan perkembangan embrional dari saluran cerna. Sebenarnya embriologinya ini sangat banyak, tetapi saya singkat saja. Jadi yang mana-mana saja kalian perlukan, gitu ya. Sakit loh. Jadi ingat bahwa sistem alimentari ini berkembang terutama dari endoderm, karena kebanyakan adalah organ dalam, ya. Dengan ada beberapa yang kontribusinya memang dari mesoderm, splenic, kemudian ectoderm di bagian-bagian tertentunya pastinya. Tapi kebanyakan adalah endoderm. Nah, jadi proses perkembangannya ingat dimulai dari minggu ketiga sampai ke-4 itu mulai ya. Jadi dalam 1 bulan pertama sudah ada sistem pencernaan dibentuk di dalam embrion. Oke. Ini melibatkan usus primitif atau primitive gut ya. Nanti yang diferensiasi menjadi saluran cerna atau traktusnya dan akses organ. Ada glandnya di sana termasuk hepatobiliary system itu ya. Nah, ini beberapa endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Endodermnya membentuk epitel saluran cerna dan kelenjar ya, termasuk di sana kelenjar itu hati, pankreas, empedu. Kalau mesoderm itu untuk jaringan ikatnya, karena di sana ada otot polos untuk pergerakan peristaltik, tentunya dari mesoderm. Ingat ya, otot, tulang itu mesoderm. Kalau endoderm itu lining surface organ yang di dalam. Kalau ectoderm itu adalah 2 hal ya, epidermis dan juga neuro. Nah, di sini kan mulut di sini ada epitelnya ya, stomadeum namanya ya, di bagian distal dari kanalis analis. Oke, ini proctodeum ya kalau di sini. Makanya kalau ada inflamasi atau infeksi pada ini bibir gitu tuh kita bilang stomatitis. Kenapa namanya stomatitis ya? Mungkin kalian berpikir bahwa stomat itu lambung, bukan. Stomat itu berasal dari epitel mulutnya, namanya stomadeum, makanya namanya stomatitis. Kemudian kalau infeksi atau inflamasi pada anus di kulit anus yaitu kita bilang proctitis. Jadi karena dari embriologinya, proctodeum. Jadi bahasa seperti itu ya, dari mana dapat arti kata stomatitis, proctitis seperti itu. Oke. Nah, ini pembentukan usus primitifnya ya, primitive gut. Sebelumnya sudah saya bilang ya, ada foregut, midgut, hindgut gitu ya. Yang nantinya juga pembuluh darahnya menyesuaikan, yang celiac trunk for the foregut and the SMA itu untuk midgut, dan IMA itu untuk yang hindgut gitu ya. Jadi usus depan, usus tengah, usus belakang. Nanti ususnya ini berhubungan dengan kantong telur atau yolk sac melalui ductus namanya vitellium. Ini di ductusnya ya, vitellium duct. Yang nantinya dia lepas. Kalau misalnya enggak, nanti ada kemungkinan terdapat lubang di sana, defeknya banyak ya, vitellium duct. Oke. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya, jadi aorta abdominalis itu sebenarnya cabangnya untuk di pencernaan itu menyesuaikan saat waktu embriologi, dia kan masih lurus. Jadi ya untuk yang foregut udah celiac trunk, SMA the midgut, ada hindgut inferior mesenteric artery. Ini dari posterior, ini anteriornya. Oke, kita lanjut ke foregut ya. Ada esophagus, stomach di sana ya, liver and gallbladder. Ini dari celiac trunk ya, faring, esophagus, lambung, duodenum. Kalau duodenum ini yang bagian proksimalnya ya. Oke. Nanti esophagus ini
memanjang seiring pertumbuhan dari jantung dan paru. Kemarin sudah ya tentang esofagus ya, pembentukan dari trakea. Jadi itu mirip ya, kalau trakea dia sebenarnya dari satu dulu dengan esofagus itu, kemudian dia membentuk kantong ke depan gitu ya. Kalau ini, kalau esofagusnya dia lurus, dia akan memanjang seiring pertumbuhan dari jantung dan paru. Kemudian lambung ini akan mengalami rotasi 90 derajat searah jangkauan. Ya, kemudian pertumbuhan diferensial nanti membentuklah dia kurvatura minor sama kurvatura mayor. Kenapa sih lambung ini bisa berbentuk seperti itu? Kemudian untuk duodenum dia ada berbentuk huruf C. C-nya itu akibat apa? Akibat kayak tertarik saat si lambung itu mengalami rotasi. Oke. Nah ini ya, dinding dorsal si gaster itu pertumbuhan belakang itu lebih cepat, sehingga di bagian posterior akan membentuk kurvatura mayor. Sedangkan di depan itu lebih kecil, lebih lambat, jadi kurvatura minor. That's why lambung itu bentuknya seperti ini. Ini lebih cepat pertumbuhannya yang ini ya dibandingkan ini. Jadi dia berbentuk kurvatura mayor dan minor. Dia itu berotasi ke longitudinal ya, atau transverse 90 derajat. Jadi lambung itu enggak yang lurus gitu, tapi agak turun ke bawah gitu ya. Sisi kirinya menjadi sisi depan, sisi kanannya menjadi sisi belakang. Oke. Kemudian ketariklah si nervus vagus itu. Nervus vagus kiri jadinya di depan, nervus vagus kanan tuh di posterior. Kemudian ini rotasi secara longitudinal. Kalau antero-posterior, depan belakangnya, dia juga melakukan rotasi. Pilorusnya nanti dia bergerak ke kanan, kemudian agak ke atas, kardiaknya ke kiri. Jadi kardiak itu kan antara esofagus dengan gaster. Itu letaknya lebih kiri dibandingkan pilorus. Pilorus itu kanan. Ya. Kan awalnya seperti ini, anggap ini pilorus. Di bawah ini pilorus, sini ada kardiak. Dia agak gitu naik ya, agak kanan kemudian naik, pilorusnya agak ke kiri kemudian agak turun. Gambarnya nanti seperti bentukan atau posisi anatomis dari lambung itu ya seperti itu, seperti yang kita lihat sekarang ini. Awalnya kan dia lurus. Kemudian nanti akan dia membentuk omentum mayor dan omentum minor. Ini di bagian ventral dan mesogastrium dorsalnya bentuk omentum mayor. Jadi ini ya, dia ingat lambung itu punya dua rotasi. 90 derajatnya rotasi secara jawabnya longitudinal. Ya. Kemudian yang antero posterior tuh menyesuaikan aja. Pilorusnya agak naik ke kanan, kardiaknya agak turun ke kiri. Oke. Dan ini juga ingat, sisi kiri jadi anterior, sisi kanan jadi posterior. Kan awalnya lurus seperti ini. Ya, di sini spleen, ini stomach atau gaster. Spleen, stomach, liver terus jadi satu. Ya. Oke, kemudian dia berputar 90 derajat sini, sehingga sisinya ini nih. Nah, ya. Oke. Di depan 90 derajat seperti ini. Dia awalnya gini, kemudian muter ke sini. Kemudian nanti putaran antero posteriornya ini yang saya maksud. Piloriknya naik, kemudian ke kanan, kardiaknya agak turun dikit, kemudian ke kiri. Oke, itu dia. Kemudian midgut itu dari duodenum, distal, kemudian jejunum, ileum, cecum dan juga appendix, serta kolon ascending,
dan 2/3 dari kolon transversum. Intinya ini yang diperdarahi oleh SMA ya. Nah, di sini terjadi herniasi yang secara fisiologis. Herniasi itu penonjolan. Nanti dia masuk atau keluar lah, kita bilang ya, bukan masuk ya. Masuk ke lubang ini berarti kan keluar dari embrionya ini ya. Dia ke sini, keluar ke allantoin sini ya. Bukan allantoin, apa? Yang petilen sini agak keluar ke sana, nanti ketarik lagi. Gitu. Terjadi pada minggu 6 kehamilan di dalam tali pusat dia ya. Oke, kemudian usus tuh keluar ke tali pusat. Nah, ini tali pusatnya ya. Usus tuh keluar ke sini. Nanti pertumbuhan cepat, usus, hati membesar, abdomennya sempit gitu ya, nyebabin dia hernia. Agak keluar ke sini. Kemudian dia mengalami 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, kontra clockwise, harusnya ke kanan, jadi ini ke kiri gitu ya. Dan kembali lagi ketarik ke rongga abdomen pada minggu ke-10. Midgard ini berbentuk huruf U gini ya, U-shape loop, di mana pada bagian kranialnya di sini akan membentuk jejunum, ilium beserta duodenum distal ya. Caudalnya ilium distal, cecum, kolon sampai kolon transversus yang 2/3. Oke. Ini dia. Rotasi pertama. Nanti dilihat videonya ya, ada kok di YouTube tuh video-video ini. Cuman biar kalian tahu aja ya. Rotasi pertama 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Lihat dari depan sini ya. Rotasi ke kiri. Ini ke sini dia rotasi. Ini udah nggak ikut ya, gasternya kan diam nih. Nah, dia berotasi, muter ke kiri. Ini kan umbilikus. Ini penghubung ke tali pusat ke sini ya. Ini fetilin duct. Ini ke kiri. Dah. Craniolemnya bergerak ke kanan jadinya, kemudian yang caudonya di sebelah kiri. Awalnya dia jadinya ke kiri, lurus ini yang ini jadinya di kanan, ini di kiri. Ini yang kranionya, ini adalah yang caudonya. Kemudian pemanjangan dan diferensiasi. Setelah berputar nanti dia pemanjangan ya, dan diferensiasi. Jejunum dan ilium ini nanti akan memanjang dan berkelak-kelok, kemudian akan terbentuk sekum. Sekum bud itu ini yang tonjolan kecil. Nah, ini dah yang membedakan antara usus halus, usus kecil nih ya, kemudian nanti usus besar, mulai dari tonjolan sekum ini. Setelah itu kembalinya usus ke rongga abdomen. Jadi pertama banget nih dia di rongganya si ini, lihat ya, ini kan keluar dari rongga embrio. Ini kan embrio, dia di sini berkembang ya. Nah, itu ceritanya. Kemudian nanti ketarik lagi. Nah, ketarik ke sini. Ini enggak berkembang di dalam sini. Jadi kosong di sebelah sini. Akhirnya semua akan di sini. Nanti ada congenital defect-nya. Pernah dengar ada namanya gastroskisis ompalokel ya. Fetilin duct-nya juga paten di situ ya, tidak ini. Tadi ususnya keluar di sini ya, bisa usus saja atau sampai heparnya keluar, misal seperti itu. Kalau pada ompalokel dia ususnya saja, tetapi dia lebih parah biasanya kerusakannya disertai dengan kongenital yang lain. Sedangkan yang gastroskisis ususnya itu kececer.
Sorry, kalau ompalokel itu bad bowel. Ompalokel itu adalah good bowel bad baby. Jadi dia rasanya ya nggak lebih parah daripada gastroskisis, tapi sebenarnya buruk banget bayinya. Kalau gastroskisis itu bad bowel good baby, artinya dia kelainannya hanya di bagian pencernaan saja. Beda dengan ompalokel yang kelainannya bisa kelainan jantung, kelainan yang lain. Itu nice to know ya. Kalau gastroskisis itu ususnya itu benar-benar kebuka, nggak ada yang nutup. Kalau ompalokel ada kayak selaput bening gitu yang nutup usus. Bisa juga hepar. Sorry ya, yang ompalokel tuh yang masuk hepar, usus gitu. Kalau misalnya gastroskisis dia ususnya kececeh, tidak ada yang membungkus. Itu salah satu kelainan kalau di pembentukannya ya. Jadi sangat penting untuk kita tahu bahwa perkembangan organogenesis dari trimester 1 ke trimester 2 itu sangat-sangat crucial. Jadi banyak terjadi kelainan ya. Jadi nanti diusahakan untuk meng-KIE ibu hamil di sana perlu nutrisi, kemudian hindari produk-produk yang membuat teratogen gitu ya, mengatur gen-gen yang menyebabkan kerusakan dalam pembuatan dari babynya ini. Oke, kita lanjut ya. Kan udah keputar memanjang bentuk sekum itu tonjolan, nanti kembali dia ya, usus halus masuk lebih dulu, diikuti usus besar. Ini ya, usus halusnya masuk dulu, udah selesai memanjang di sini, kita masuk ke sini, kemudian baru usus besar ya. Nah, jejunal loop, ini sekumnya yang kecil di sini, ini jejunum juga masuk. Nah, ingat tadi kan awalnya sekum itu di bawah sini ya. Nah, pas waktu masuk usus besar si sekum itu di atas, kanan atas. Sekarang kan kita tahu kalau sekum itu di bawah, di dekatnya appendix. Appendix kan bukan di kanan atas, tapi kanan bawah. Nah, dia mengalami rotasi lagi berlawanan arah, itu sebanyak 180 dari atas ke bawah. Kalau misalnya 90 itu dari atas ke sini, ke tengah-tengahnya sini, tapi ini 180 berarti ke bawah. Miriplah sekarang nih seperti usus pada dewasa atau pada udah jadi ya, usus yang permanen. Makanya sekumnya di bawah. Pas waktu ketarik itu sekumnya di atas. Pas sekum di atas, dia rotasi 180 derajat ke bawah. Jadi 2 kali rotasi, satunya 90, satunya 180. Makanya total usus itu berotasi adalah 270. Sampai sana paham? 90 derajatnya pas waktu dia mau masuk ke sini. Nih, kan dia masuk. Habis itu putar 90 derajat. Jadinya yang kranial ya, yang jejunum ilium itu ada di sebelah kanan. Nah, usus besar ada di sebelah kiri. Dia udah membentuk memanjang atau apa, kemudian dia ketarik ke dalam. Nah, pertamanya yang ketarik adalah bagian usus halus, kemudian usus besar. Yang nyebabin si sekumnya itu di atas. Nah, sekarang sekumnya ini dan seluruh ususnya ini akan berputar ke 180 derajat ke sini, sehingga si sekum sama appendixnya ini di bawah, jadi kiri kanan bawah kan udah sama. Nah, gitulah nyebabin ya. Kemudian fiksasi saat lahir, sekum ini turun ke fosa iliaca kanan, kolon ascendant descendant itu di belakang, makanya ini adalah organ retroperitoneal. Kemudian kolon transversum sama rektum, sigmoid rectum itu, dan juga usus halus itu berada di depan, di intraperitoneal, di fiksasinya. Makanya nggak ada mesokolon untuk ascending dan descending, yang adanya adalah mesokolon untuk transversum.
Coba nanti dilihat lagi PPT saya yang menunjukkan mana mesentrik, mana mesokolon gitu. Mesokolonnya itu megang si transversum. Ya, organ-organ intraperitoneal itu yang dipegang oleh si peritoneum itu. Kalau yang di retro seperti ascending, descending, kemudian siapa lagi? Duodenum itu nggak punya. Oke. Ini dia ya. 90 derajat, awalnya atas bawah jadi kanan kiri, tumbuh, ketarik, habis itu 90 derajat ke 180, lanjut aja nih 180, cut sampai ke bawah, itu ya, jadinya di bawah sini sekuk, rotation of the curve. Nah, kemudian hindgut itu struktur yang berkembang, itu mulai dari transversum yang sepertiga, dari ini ya, dekatnya flexura lienalis itu, kolon descending, sigmoid, rectum, dan bagian atas dari kanalis anal. Terjadi pada minggu keempat ini sudah. Hindgut ini berasal dari cauda, dari usus primitif. Daya yang tadi ya midgut itu kebanyakan dari kranio dan cauda, kalau hindgut itu purely cauda. Ujung distalnya akan berakhir pada kloaka. Nah, anus ini namanya kloaka ya, bukan koana. Koana itu yang di hidung, ini kloaka. Mesoderm tumbuh ke arah membran kloaka, membagi suatu kloaka ini jadi dua ya, sehingga nanti di sini akan ada dua lubang, yaitu untuk urogenital dan juga anorektalis. Nah, ini awalnya kloaka itu kan jadi satu. Masih ingat yang kemarin embriologi di urogenital kan dia bagi dua lagi ya, depanan ada urogenital, belakangnya adalah anorektalis. Nah, jadi untuk sistem pencernaan yang di bagian posterior. Nah, sistem urogenital itu anterior. Kalau pada cowok ya tetap jadi satu dia salurannya, karena kan saluran sperma sama saluran kencing sama keluar lewat uretra. Sedangkan pada perempuan itu berbeda lagi, nanti dibagi ya. Jadi saluran kencing dan juga saluran reproduksi. Nah, ini dia. Ini kalau development of the cecum and appendix, ada cecal bud. Cecal budnya kan di atas, kemudian berotasi ke bawah. Nah, jadilah cecum dan appendix. Kemudian appendixnya ini bervariasi ya, setiap orang, ada yang retrocekal, banyak sekali. Pelvic, tapi yang paling sering adalah retrocekal, ke belakang di appendixnya. Nah, ini yang saya bilang perkembangannya kloakanya di sini, kemudian mesoderm ini akan ke sini ya, membentuk septum yang nantinya menjadi urogenital septum ya, yang membelah menjadi sistem urinari yang di depan dan sistem pencernaan di belakang. Nanti ada kelainannya kalau misalnya tidak membelah, terjadi fistula. Tergantung fistulanya kemana, ke vagina, namanya rectovagina fistel. Setiap ngenge keluarnya lewat vagina juga. Ya, itu bahaya ya, bakteri bisa masuk situ. Atau uretra, masuk uretranya, sistem perkencingannya itu. Nah, kalau tidak bagus ininya, terbentuk septum. Ini yang saya bilang procodium ya, makanya nama inflamasi pada anus itu namanya proctitis. Kalau di mulut namanya stomatitis, karena dari stomatod. Oke, nanti ini. Nah, di anus ini kan ada banyak epitel sebenarnya ya. Kalau di bagian luar pastinya kulit. Kalau kulit dari ectoderm di sini ya. Kemudian ini ada namanya pectinate lane.
line, pectinate line. Pectinate line ini harus kalian tahu untuk apa? Untuk tahu nanti belajar wasir, ambeien, hemoroid di sini ya, membedakan antara yang halus di sini dengan yang kasar di sini. Mana sih yang mukosa di sini, yang mana kulit? Kalau udah mukosa ini adalah endoderm. Di pectinate line ini ada seperti spinter gini ya. Oke, jadi ini ya endoderm above pectinate line. Jadi garis pectinate inilah yang membedakan kalau yang di bawahnya ini berasal dari ectoderm sehingga terbentuknya kulit. Kalau yang di atasnya ini adalah endoderm. Nah, ini sedikit tentang hepar and gallbladder. Hepar itu menjadi organ hematopoiesis utama pada trimester awal. Kalau ditanya kelenjar yang pertama kali terbentuk, kelenjar endokrin. Kalau endokrin tiroid pertama kali terbentuk ya. Kalau di sini kan kelenjar pencernaan banyak, mulai dari di dalam hepar, gaster itu kan ada kelenjar pencernaan. Itu sembari saat perkembangan si organ tersebut. Hepar menjadi bagian awal ya, kan pertamanya yolk sac, kemudian hepar. Oke, bagian atasnya atau kranialnya akan menjadi hepar dari liver bud ini ya. Kemudian untuk di bawahnya itu perkole-kolean itu sistem pedu. Distal end of the foreguard, jadi masih dari foreguard ya, membentuk suatu ouching atau kantungan namanya liver bud. Nanti akan membentuk 3 hal di sini ya, rapid proliferation of the cell, kemudian yang akan membentuk liver itu sendiri, kemudian akan membentuk bile duct ya, dan cystic duct. Muncul sebagai tonjolan dari endoderm. Kalau ini endoderm ya. Invasi ke septum transversum, sel endodermnya tumbuh masuk ke jaringan mesoderm untuk septum transversum. Nah, di sini diferensiasi sel hepar, hepatoblast itu berdiferensiasi menjadi hepatosit dan saluran empedu intrahepatik. Ya. Terbentuklah sinusoid hepar kayak gini. Ini harus ditahu ya secara histologi ini apa. Ini yang tengahnya adalah central vein. Ada namanya trias porta gitu ya. Nah, kalau central vein, aliran darah itu kan sini. Kalau misalnya aliran darah dari portal venul ke sini ya, ke central vein baru naik gitu. Tapi kalau aliran empedu kebalik dari sini ke sini. Karena mau diturunin, mau dibawa ke gallbladder, ke cystic duct maksud saya. Kok cystic, ke bile duct, turun itu colidochus itu. Ini endoderm of the gut-nya akan menjadi hepatosit, bile calaliculi ini. Jadi dari sini sebenarnya sudah dibentuk bile atau empedu gitu ya, ductusnya. Kemudian untuk mesoderm, ingat kalau mesoderm itu kan ada sel otot polos seperti itu ya, sel-sel di dalam pembuluh darah kan berbentuk trias ini biasanya, portal venul, hepatic arteriole. Ini ada Cooper cell adalah makrofag di dalam hepar. Nanti ya kalau ada pertanyaan nama makrofag dalam hepar, jawabnya Cooper cell ya. Kemudian vitelline and umbilical vein. Jadi ini terbentuknya ya, hepatic budnya seperti ini. Nanti dia berkembang, nempel gitu ya. Ini pancreatic bud. Jadi untuk pankreas itu berbeda. Pankreas itu ini gabung nanti. Makanya ada proses succinate di sini. Karena dia awalnya proses succinate-nya di kanan. Gabung nanti sama pankreas di sini. Ini pankreas. Pankreas itu 2 awalnya. Yang tadi kita lihat ya,
yang korpusnya yang oxygenated processusnya di sini sama korpus yang di sini. Ini namanya ventral pancreatic bud, yang ini dorsal. Ya, ini depan, belakang, tengah-tengahnya yang si duodenum ya. Makanya tepat dia di lipatan duodenum, cekungan duodenum. Oke. Tunas dorsal dan tunas ventral. Bud itu tunas ya. Rotasi duodenum itu berotasi ke kanan, ke kanan sini, clockwise ya, searah jarum jam, dan ke belakang, ke posterior. Nanti ada migrasi jalan nih, tunas ventralnya bergerak ke belakang mengelilingi duodenum, ini bergerak ke belakang sini mengelilingi duodenum, dan akhirnya mereka menyatu. Terbentuklah dua duktus. Makanya duktus yang mayor namanya apa kalau mayor? Wirsung ya. Kalau yang kecil Santorini. Ingat ya, Rini for minor, Wir for mayor gitu ya. Dari tunas ventral sebagian dari dorsal, dan sisa dari tunas dorsal itu akan menjadi Santorini. Makanya outflow dari pankreas itu berbeda. Kalau misalnya bagian agak di tunas dorsalis ini atau di bagian atas ini ya, itu langsung lewat Santorini. Tapi kalau misalnya yang mayor, itu yang tunas dorsal yang gede ini, tunas ventral sama tunas ventral dan sebagian dorsal gitu. Kalau yang wirsung, kalau yang Santorini sisa-sisa dari tunas dorsal. Kemudian nanti berdiferensiasi lah menjadi sistem ekskresi dan sekresi. Ekskresinya atau bukan ya, kita bilangnya sistem yang menghasilkan hormon sama enzim ya. Yang menghasilkan hormon itu di Pulau Langerhans ada alfa dan beta ya, glukagon, kemudian itu insulin. Nah, kalau di asinus itu fungsi eksokrin, bukan ekskresi ya, eksokrin, menghasilkan enzim. Masih ingat ya enzim yang kemarin saya bilang? Pankreas menghasilkan TAL, tripsin, amilase, dan lipase. Nanti hubungan dengan lemak-lemak itu ya. Oke. Lipase lemak, amilase amilum itu karbohidrat ya. Oke. Ini situ aja pankreas. Oke. Ada yang ditanyakan? Sedikit tentang embriologi, sistem pencernaan. Nanti hari Rabu hari apa ya? Selasa praktikum ya. Selasa praktikum, Rabu embriologi dari sistem endokrin dan juga anatomi endokrinnya dua aja. Habis itu temu lagi di praktikum endokrin, kemudian ketemu lagi di SP dan juga pleno, dan ujian praktikum dan ujian CBT ya. Semangat ujian CBT hari Rabu ya. Selasa praktikum, Senin SP. Nanti untuk SP saya hanya batasi 10 menit saja. Jadi pendahuluannya singkat saja, kemudian lebih ke menceritakan visinya. Kemudian yang saya tidak nunjuk siapa, saya minta 2 orang perwakilan. Terserah dah di sana ya, 2 orang perwakilan, dan waktunya hanya 10 menit. Jadi dalam satu pelajaran itu ke 5 SGD-nya sudah maju. Nanti di sesi terakhir barulah sesi tanya jawab ya di SP. Kemudian nanti lanjut ke pleno. Besokannya adalah praktikum, ujian praktikum. Besokannya lagi ujian CBT. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti ada online, tolong kalian tepat waktu ya. Biasanya saya akan kasih 10 menit waktu untuk join. Ya, silahkan, Bu Mas.
Baik dok, terima kasih. Izin bertanya terkait SP-nya itu kan tanya jawabnya itu di akhir yang dimaksud apakah di akhir setelah misalkan satu kelompok presentasi tanya jawab apa nanti pas dah semua baru tanya? Setelah semua. Oke, baik, terima kasih dokter. Nanti tanya jawab barulah saya pilih siapa yang bertanya dan menjawab, atau kalau nggak ada pertanyaan dari kalian, saya yang bertanya, saya yang memutuskan untuk siapa yang menjawab. Jadi dipelajari dengan baik-baik ya SP-nya ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ya, berarti saya akhiri ya untuk sesi kali ini. Nanti silakan dengan Dr. Astari ya dilanjutkan. Kali ini kita full online.